Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda soleh-solehah, apa kabar puasanya hari ini? Wah, pasti masih semangat ya, apalagi sebentar lagi kalian akan berbuka puasa. Anda soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Karena di Ramadan ini, Miss Aul diberikan kesempatan untuk bisa menemani saat berbuka puasa kalian. Kita juga patut bersyukur karena sampai hari ini kalian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan sehat walafiat. Tadi ketika di awal Miss Aul membacakan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tahukah kalian ketika kita bersolawat di dalamnya mengandung arti bahwa kita sama saja mendoakan Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Nah, hari ini Miss Aul akan menceritakan sebuah kisah singkat tentang salah satu keluarga Rasulullah, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Sedikit Miss Aul kisahkan terlebih dahulu ya tentang profil Siti Fatimah Az-Zahra ini. Siti Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Getirnya kehidupan harus ia rasakan ketika masih belia. Di awal kenabian Nabi Muhammad, keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Selain itu, ibunya, Siti Khadijah, wafat ketika Fatimah masih anak-anak. Meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Fatimah sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad justru membimbing Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Hasilnya, Fatimah Az-Zahra menjadi sosok yang tegar dan bersahaja, yang menjadikannya sebagai panutan bagi kaum perempuan. Nah, berikut ini adalah kisah teladan Siti Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Yang pertama adalah Siti Fatimah tidak gentar menemani Rasulullah SAW. Ketika usia Siti Fatimah sangat belia, Fatimah dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya harus mengemban tugas yang sangat besar, yaitu sebagai Rasul Allah. Setelah Khadijah meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Setelah itu, ia terkenal dengan sebutan Ummu Abiha atau anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Di awal kenabian, saat Rasulullah menunaikan ibadah di depan Ka'bah, ia diganggu oleh sekumpulan kaum Quraisy. Ketika Nabi Muhammad bersujud, orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggungnya Nabi Muhammad. Fatimah yang saat itu masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut, ia justru menghardik orang-orang Quraisy yang mengganggu ayahnya tersebut. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Fatimah juga terjun ke medan perang, termasuk ketika perang Uhud. Ia membantu kaum muslimin dengan mempersiapkan logistik atau makanan, menyediakan air minum, serta merawat orang-orang yang terluka pada saat itu. Yang selanjutnya adalah Fatimah ini mempunyai sifat yang sangat dermawan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia wujudkan dengan perilakunya sehari-hari terhadap sesama manusia. Fatimah bahkan pernah menyedekahkan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib kepada seorang musafir. Fatimah ini merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat dari Rasulullah SAW. Suatu hari, seorang musafir pernah menemui Rasulullah di sebuah masjid. Musafir itu meminta belas kasihan Rasulullah karena bekal makanan dan seluruh hartanya telah habis. Namun, saat itu Rasulullah tidak memiliki makanan dan barang-barang yang bisa diberikan kepada si musafir tersebut.
Nabi Muhammad kemudian menyuruh musafir tersebut untuk pergi ke rumahnya dengan maksud menemui Siti Fatimah. Nabi berkata, pergilah ke tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri, itulah Fatimah putriku. Si musafir pun kemudian menemui Fatimah. Sayangnya, Fatimah saat itu tidak memiliki makanan dan uang untuk diberikan kepada si musafir tersebut. Fatimah Az-Zahra kemudian ingat bahwa ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami. Dengan ikhlas, Fatimah menyedekahkan kalung tersebut. Setelah menerima kalung dari Fatimah, musafir tersebut menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Rasulullah pun sangat bangga kepada Fatimah. Saat itu, salah satu sahabat Nabi, Ammar bin Yasir, turut mendengar cerita si musafir tersebut. Tanpa ragu, ia membeli kalung tersebut seharga 20 dinar, ditambah sebuah pakaian dan seekor unta. Alih-alih menyimpannya, Ammar malah mengutus budaknya Asham untuk memberikan kalung tersebut kepada Fatimah. Ammar berkata, pergilah engkau menghadap Rasulullah dan katakan, aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi, mulai hari ini kamu bukan budakku lagi tetapi budak Rasulullah. Saat itu Fatimah sangat bahagia ketika menerima kalungnya kembali. Meski Ammar telah berpesan bahwa Asham akan menjadi budak Rasulullah, Fatimah telah membebaskannya sebagai manusia yang merdeka. Yang selanjutnya adalah Fatimah Az-Zahra dijuluki Az-Zahra atau yang bersinar wajahnya. Nama Az-Zahra yang dimiliki Fatimah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman. Fatimah adalah bidadari yang berwujud manusia, yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Faktanya, Az-Zahra bukanlah satu-satunya gelar yang dimiliki oleh Siti Fatimah. Kalian tahu ada berapa gelar yang diberikan untuk Siti Fatimah? Ya, ada 9 gelar yang diberikan pada Siti Fatimah. Abu Abdillah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Siddiqah, wanita yang terpercaya. Yang kedua, Al-Mubarakah, wanita yang selalu kelimpahan berkah. Yang ketiga, At-Tahirah atau wanita yang suci. Yang keempat, Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian. Yang selanjutnya adalah Ar-Radiyah, ridho atas apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mardiyah, orang yang diridhoi oleh Allah. Al-Muhadithah, wanita yang menggunakan kata-kata yang cermat. Dan Az-Zahra, yang memiliki arti yang berkilauan. Selanjutnya, kalian tahu tidak, Allah menjanjikan Fatimah Az-Zahra masuk surganya Allah. Fatimah Az-Zahra ini meninggal di usia yang terbilang masih muda, yaitu 29 tahun. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Jannat Al-Baqi. Karena ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Menurut hadis, pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Asiyah atau istri dari Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Satu lagi, keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Az-Zahra adalah menurut kitab yang ditulis oleh para ulama, beliau tidak pernah mengalami menstruasi seperti pada wanita umumnya. Mengapa? Karena Allah menjadikan Siti Fatimah sebagai perempuan yang dikhususkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian kisah singkat mengenai Sayyidah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kisah keteladanan tersebut bisa kalian jadikan sebagai inspirasi atau suri tauladan bagi kehidupan ananda soleh-solehah semuanya. Terutama ananda solihah yang berada di rumah maupun di mana saja kalian berada. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa kisah hari ini. Tutum hari ini
dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.